Pemirsa, pernahkah Anda mengamati ada orang yang sudah bekerja dengan rajin, dengan tekun, dia melakukan segala hal yang dia perlukan, kemudian income-nya naik, tetapi tetap saja dia kekurangan uang dalam kehidupannya. Kalau dia malas-malasan dan tidak melakukan apapun dan kekurangan uang, itu wajar. Tetapi ini adalah orang yang rajin dan income-nya itu naik, tapi ia selalu merasa kekurangan uang. So, apa yang terjadi? Dan bagaimana cara mengatasinya? Simak setelah yang satu ini. Pemirsa sekalian, jumpa lagi di channel ini yang akan membahas segala macam seluk-beluk tentang bagaimana pikiran mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Dan dalam hal ini, saya akan mengkhususkan di video kali ini membahas tentang pengaruhnya kepada aspek keuangan. Nanti di next video ya, kita akan membahas banyak hal seperti tentang dampaknya ke parenting, dampaknya ke kesehatan, dan macam-macam ya. Seperti tadi di awal saya sudah mengatakan kepada Anda, pernahkah Anda mengamati ada orang-orang yang bekerja rajin, tekun, dan kemudian income-nya nambah ya, bukan nggak nambah, income-nya nambah ya, tetapi kok ia selalu merasa kekurangan uang, selalu mengendap di rekeningnya itu kok ia selalu habis. Apakah Anda pernah ketemu dengan orang-orang seperti itu? Atau mungkin Anda sendiri yang mengalami hal itu? Coba tuliskan di kolom komentar di bawah tentang pengalaman Anda atau tentang orang lain yang Anda kenal, kenapa mereka mengalami hal seperti itu. Udah berapa lama mengalami hal seperti itu? Sejak kapan Anda mulai menyadari itu terjadi? Ya apapun lah ya, siapa tahu saya mungkin bisa membantu Anda melalui nanti diskusi di kolom komentar. Yes, sekarang saya akan membahas satu hal yang saya mau katakan kepada Anda, khususnya tentang yang di video ini adalah bahwa Anda akan tetap miskin, Anda akan tetap kekurangan uang. Ya, kalau Anda punya satu pemikiran yang tidak Anda sadari, yang saya akan bahas di dalam video ini. Apa itu? Apa satu hal yang membuat orang itu tetap miskin, walaupun income-nya nambah? Kalau income-nya nggak nambah, miskin, apalagi males, miskin, ya itu wajar. Tetapi ini kerja, rajin, tekun, ya, income-nya bertambah, tetapi uangnya nggak tahu kemana. Nah, pemirsa sekalian, kalau Anda pernah mengamati di video-video saya sebelumnya, saya ada sedikit-sedikit membahas tentang hal ini, mungkin lain topik dan lain kasus. Nah, di video yang kali ini, saya akan lebih mengkhususkan diri, membahas aspek ini lebih dalam lagi. Ya, yang bisa jadi ini akan menjadi dasar dari, atau akar dari semua-semua yang pernah saya ceritakan di video-video saya sebelumnya. Nah, pemirsa sekalian, sebagaimana kita tahu bahwa kita ini punya sebuah otak yang luar biasa, yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Tetapi jarang dari kita yang mengetahui bagaimana mekanisme otak kita bekerja. Hingga akhirnya banyak dari kita menjalani kehidupan ini dengan susah payah. Dan kemudian kita mengatasnamakan Tuhan atas semua masalah yang kita hadapi. Makanya sampai muncul, mungkin ini cobaan Tuhan, mungkin Tuhan sudah berkehendak lain, mungkin Tuhan punya rencana lain, mungkin ini belum indah pada waktunya, ya. Dan berbagai macam kalimat-kalimat penghiburan yang lain, yang intinya adalah kita mengatasnamakan bahwa ini memang sudah maunya Tuhan. Atau dengan kata lain, ya ini salahnya Tuhan. Saya loh sudah berusaha. Seakan-akan Anda mau mengatakan seperti itu. Ya, padahal banyak kasus yang saya tangani, pemirsa sekalian. By the way, bagi teman-teman yang baru kenal, saya sudah praktek hipnoterapi sejak tahun 2000 hingga saat ini. Dan saya menangani begitu banyak kasus, terutama yang berkaitan dengan mindset yang digunakan untuk mengatasi atau mengelola keuangan. Dari pengalaman saya, akhirnya terbukalah sebuah pemahaman baru yang luar biasa. Bahwa ternyata pola pikir kita itu benar-benar sangat mempengaruhi bagaimana kondisi finansial yang sedang kita alami. Nah, apa yang terjadi sebenarnya dengan kondisi ini? Pemirsa sekalian, kita perlu benar-benar memahami bagaimana mekanisme otak kita bekerja. Karena kalau tidak, maka kita akan melawan hukum alam. Ini sama seperti Anda harus memahami bagaimana jantung Anda bekerja. Jantung Anda supaya sehat, itu perlu dijaga. Dengan makan lebih banyak makanan berserat, buah dan sayur. Dengan olahraga, mengurangi lemak,
mengurangi makanan yang asin. Dari mana pengetahuan itu semua? Dari penelitian. Kita tahu bahwa ternyata supaya jantung sehat, ini loh yang kita perlu lakukan. Kalau Anda melanggar hal itu, jantung Anda bermasalah. Nah, otak kita sama dengan jantung, sama dengan paru-paru. Otak kita punya mekanismenya sendiri, punya cara kerjanya sendiri. Di mana kalau Anda melanggar, maka hidup Anda yang susah. Ya, kalau jantung, paru-paru itu bermasalah, maka Anda mengalami sakit fisik. Tetapi kalau otak Anda, cara pikir Anda yang bermasalah, Anda mengalami sakit mental. Anda mengalami mental block. Ya, kalau saya ngomong sakit mental kok kayaknya orang gila ya, gitu kan ya. Harus ke rumah sakit jiwa. No, gitu loh. Beberapa dari kita itu mengalami hal seperti itu, teman-teman sekalian. Itulah kenapa ada yang namanya istilah penyakit psikosomatis. Penyakit yang ditimbulkan karena psikis, karena mental, karena cara berpikir yang salah. Pemirsa sekalian, saya ingin Anda memikirkan bagaimana Anda memandang tentang uang. Apa cerita Anda yang berkaitan dengan uang yang Anda dapatkan dari masa kecil Anda? Ada seorang klien saya, dia adalah seorang pemimpin cabang di sebuah bank yang sangat besar sekali. Which is income-nya lumayan, ya, karena sebagai pemimpin cabang, apalagi bank yang besar dan cabang yang lumayan besar. Dia adalah istri dari seorang dokter, di mana income dari suaminya sebagai dokter cukup untuk menutupi semua kebutuhan hidup dia sehari-hari. Jadi seharusnya income dia secara utuh bisa disimpan bertambah banyak harusnya dari waktu ke waktu. Tetapi anehnya, saldo mengendap di rekeningnya tidak ada. Akhir bulan ketika dia meneliti pengeluaran mana yang bisa dihemat, dia mendapati bahwa tidak ada pengeluaran yang bisa dihemat. Ya, semuanya kayaknya logis. Ya, semuanya kayaknya logis. Oke. Dan kemudian singkat cerita, dia berada di salah satu seminar saya, kemudian dia membaca buku-buku yang saya tulis, dan di situ dia mulai mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang dirinya. Singkat cerita, akhirnya dari sana dia mulai kontak saya untuk melakukan sebuah sesi personal terapi. Akhirnya dari situlah terungkap bahwa selama ini dia mengeluarkan uang itu memang kayaknya logis, tetapi itu didorong oleh sebuah program bawah sadar. Nah, ini yang saya ingin sampaikan ke pemirsa sekalian, bahwa program bawah sadar inilah yang seringkali akan membuat Anda tetap miskin, akan membuat Anda tidak akan punya uang banyak, bahkan ketika Anda bekerja rajin, tekun, dan income Anda bertambah. Income yang bertambah saja bisa membuat seseorang kekurangan uang. Apalagi bagi yang nggak ada income-nya, atau yang malas. Nah, apa sih program bawah sadar ini? Ya, pemirsa sekalian, balik lagi ke kisah tadi klien yang saya ceritakan. Apa program bawah sadarnya? Program bawah sadar mengatakan bahwa dia akan bahagia kalau dia itu mengeluarkan uang. Nah, akhirnya selalu muncul alasan-alasan logis untuk membuat dia keluar uang. Dan belum lagi dia harus tampil dengan keren karena dia adalah seorang pemimpin di mana dia harus menggunakan barang yang bagus, yang bermerek untuk kebutuhan dan untuk menunjang kerja dia sebagai seorang profesional tentunya. Dia merasa bahwa semua itu sudah ada batasnya. Dia tidak terlalu yang sampai royal atau berlebihan. Dia hanya membeli barang-barang yang secukupnya dan dia pakai betul-betul sampai barang itu rusak dan dia baru beli lagi. Tetapi semua itu terus terjadi dari waktu ke waktu, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, sehingga membuat uangnya tidak pernah terkumpul. Selalu ada saja hal-hal yang membuat uang itu keluar dengan alasan yang logis tentunya. Sehingga ketika dicari mana yang bisa dihemat, ya tentu saja tidak ada. Karena semuanya sesuai dengan logika pemikiran dia. Sampai akhirnya dia ketemu saya sampai di ruang terapi dan mulailah dicari program bawah sadarnya. Pemirsa sekalian, program bawah sadar apa yang terbentuk pada klien ini di masa kecilnya? Melalui sebuah sesi hipnoterapi, akhirnya saya membawa klien ini pada masa-masa pertama di mana program bawah sadar ini terbentuk, ya, mundur sampai kira-kira ke usia sekitar 5 tahun, ya, di mana dia di sana, di mana pada usia 5 tahun itu dia sering minta uang kepada ibunya untuk beli es krim. Tetapi si ibu selalu menjawab, ibu nggak punya uang, yang pegang uang ayah. Sehingga akhirnya dia lari ke ayahnya dan kemudian dia akan dapat uang dari ayahnya dan dia akan menunggu tukang es krim lewat dan dia beli. Ya, itu terjadi berkali-kali pemirsa sekalian. Dia minta uang ke ibu, ibu mengatakan ibu nggak
pegang uang, ayah yang pegang uang. Dapat uang dan kemudian dia menunggu tukang es krim. Nah, pemirsa sekalian, karena ini terjadi berkali-kali, terjadilah sebuah pengkondisian di otak. Dia sering sekali mendengar ibunya mengatakan, ibu nggak pegang uang, ayah yang pegang uang, ibu nggak pegang uang, ayah yang pegang uang, ibu nggak pegang uang, ayah yang pegang uang. Apa kira-kira yang masuk di dalam pikiran anak kecil ini? Ya, akhirnya dia memiliki sebuah persepsi bahwa wanita itu tidak pegang uang, yang pegang uang itu suami. Kemudian, apa yang terjadi ketika dia dapat uang dari ayahnya dan dia beli es krim? Yang terjadi adalah dia menukarkan uang tadi dengan sebuah kenikmatan. Anda bayangkan, dia kasih uangnya ke tukang es krim, dan setelah itu dia duduk di teras rumahnya dan dia makan es krimnya. Ah, enak. Akhirnya, karena itu sering kejadian, terjadilah sebuah asosiasi. Syaraf-syaraf di otaknya dia membentuk sebuah asosiasi bahwa nikmat, bahagia, itu sama dengan mengeluarkan uang. Karena pada saat dia mengeluarkan uang, dia menikmati es krimnya, dia merasakan lega, nyaman, bahagia. Sehingga akhirnya terungkaplah sebuah kebiasaan lain yang dia tidak cerita pada saat tadi saya wawancarai. Dia cerita ketika selesai sesi hipnoterapinya. Tiba-tiba dia mengatakan, aha, saya jadi paham, Pak. Tiap kali saya suntuk, tiap kali saya stres, saya akan pergi jalan nggak tahu kemana, pokoknya saya beli sesuatu dan setelah itu saya merasa lega, saya merasa nyaman. Ternyata saya nyamannya itu karena saya sudah mengeluarkan uang, katanya dia seperti itu. Nah, pemirsa sekalian, program bawah sadar ini yang mengendalikan keputusan-keputusan dia untuk selalu mengeluarkan uang dengan alasan yang logis. Ya, logis menurut dia tentunya. Tentunya dari sesi itu kita netralisir dengan berbagai macam teknik. Yang terlalu teknis ya, saya jelaskan di sini. Ya, intinya itu bisa dinetralisir pemirsa sekalian sehingga program tadi berubah. Ya, pemaknaan bawah sadar dia itu akhirnya berubah. Dari situ akhirnya dia mengalami kehidupan yang berbeda. Beberapa waktu kemudian dia menceritakan kepada saya, Pak, aneh ya. Yang dulunya itu banyak orang telepon ke saya, pinjam uang, pinjam uang, pinjam uang. Kok sekarang nggak ada yang telepon ya? Kok sekarang nggak ada lagi yang minta ya? Kok aneh ya? Kok tiba-tiba mereka menghilang semua ya? Dulu kenapa banyak ya Pak? Katanya seperti itu. So, believe it or not, kejadian itu terjadi setelah beliau mengalami sesi hipnoterapi. So, kalau Anda terus-menerus sebagai hipnoterapis melihat kejadian-kejadian seperti itu, apakah mungkin Anda bisa menyimpulkan seperti saya, bahwa program pikiran bawah sadar itu sangat mempengaruhi kehidupan seseorang? Saya melihat kejadian itu begitu banyak pemirsa sekalian. Bukan belasan, bukan puluhan, bukan ratusan, ribuan klien yang sudah saya terapi. Dan mereka melaporkan hasil yang seperti itu. Hidup mereka berubah ketika Anda tidak mengubah program bawah sadar Anda. Anda itu seperti robot yang disetel untuk selalu berperilaku tertentu, berpikir tertentu, yang tentunya tidak Anda sadari. Dan itu punya konsekuensi. Terlalu rumit untuk saya jelaskan di sini bagaimana itu bisa mempengaruhi dan menarik orang-orang dalam situasi ke dalam kehidupan Anda. Di next video, kalau Anda mau saya bahas tentang hal ini, bagaimana korelasinya itu semua, tolong tulis di kolom komentar di bawah, jadi saya tahu ya berapa banyak orang yang memang ingin dibahas lebih dalam lagi dan lebih lanjut lagi tentang hal seperti ini. Kalau ada 100 yang minta saya mau dibahas, saya akan buatkan video yang berikutnya yang akan membahas aspek ini lebih dalam lagi nantinya. Nah, kemudian sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana sekarang kalau Anda tidak bisa ketemu saya, atau Anda tidak bisa ketemu hipnoterapis yang ada di bawah lembaga kami, Akademi Hipnoterapi Indonesia, bagaimana Anda bisa melakukan perbaikan ini pada diri Anda? Anda boleh cek video saya yang judulnya afirmasi, ya, nanti akan saya berikan linknya yang ada di bawah, oke? Anda bisa dengarkan video itu, ya, masukkan afirmasi. Ingat, program bawah sadar terbentuk karena afirmasi. Afirmasi terus-menerus yang masuk, ya. Kemudian untuk bisa menetralisir, kita juga bisa menggunakan afirmasi. Itu salah satu metode yang paling simpel untuk orang awam. Pikiran kita adalah medan perang sugesti. Sugesti mana yang kuat, itu yang akan menjadi kenyataan dalam kehidupan kita. Jadi, kalau Anda terus-menerus melakukan afirmasi untuk memprogram ulang pikiran Anda, maka program-program pikiran yang lama itu akan berganti. Dan Anda akan memiliki sebuah mindset yang baru, pemikiran yang baru, sikap mental yang baru, cara pandang yang baru, dan tentunya kehidupan Anda akan berubah. Pengalaman hidup Anda tentu nanti akan berubah. Orang-orang yang akan Anda temui dalam hidup Anda tentu akan berbeda. Dan pada saat itulah hidup Anda akan berubah. Pemirsa, bagi Anda yang mau juga belajar lebih dalam untuk mengubah program bawah sadar Anda, saya punya kabar gembira untuk Anda bahwa saya sudah membuat satu seri audio
sebanyak 21 audio. Tidak tanggung-tanggung, 21 audio untuk memprogram ulang pikiran Anda di berbagai area kehidupan Anda. Anda siap dan mau belajar nggak? Kalau Anda siap dan mau belajar, maka silahkan Anda download di link yang ada di bawah. Ya, audio ini namanya adalah 21 Day Success Mastery. Jadi Anda akan diberikan 21 audio untuk bisa memprogram ulang pikiran Anda di berbagai area kehidupan Anda. Audio ini awal-awal dulu sempat dijual dengan harga 3 jutaan, tapi akhirnya saya memutuskan bahwa saya mau berkontribusi dan akhirnya saya memberikan ini free. Jadi Anda sekarang bisa belajar. Yang dibutuhkan hanya niat yang tulus dan kemauan belajar. Anda bisa download link yang ada di bawah. Pastikan Anda siap untuk belajar dan mempraktekannya. Dengarkan saja audio itu setiap hari dan praktekkan tugas-tugas yang saya berikan di audio tersebut. Saya ingin tahu Anda seserius apa untuk mengubah hidup Anda. So, kalau Anda merasa video ini bermanfaat, teman-teman sekalian, saya mohon dukungannya untuk mendukung channel ini dengan like, dengan komen, dengan subscribe. Ya, bagi yang belum subscribe, pastikan subscribe agar Anda dapat notifikasi terbaru. Ingat pencet belnya, ya, supaya Anda dapat notifikasi kalau ada video terbaru. Oke? Dan thank you bagi yang sudah subscribe mendukung channel ini. Yuk kita sama-sama terus belajar. Akhir kata, saya hanya bisa mendoakan semoga Anda SKRB seperti ini. Yes, ya, sehat, kaya raya, bahagia.